Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Demikian firman Tuhan, berbahagia yang mendengarkannya dan dapat melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang karakter, definisi karakter menurut KBBI, pertama adalah tabiat. Yang kedua sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Dan yang tiga adalah watak. Dari definisi ini, lalu karakter yang melekat pada pribadi juga seringkali melekat pada komunitas di mana pribadi itu berada. Karakter dari sebuah komunitas inilah yang lalu memunculkan labelisasi. Sebagai contoh, orang Semarang dulu dikenal sebagai orang yang jago gertak. Orang Solo juga dulu terkenal sebagai orang yang jago umuk. Atau orang Jogja juga dulu terkenal sebagai orang yang jago nglembuk. Labelisasi ini bisa menunjuk pada sesuatu hal yang positif maupun juga pada sesuatu hal yang negatif. Jika karakternya baik, maka labelisasinya juga lalu bagus. Berbicara tentang komunitas, komunitas yang terkecil adalah keluarga. Dan kita di dalam kehidupan berjemaat yang disebut gereja, gereja juga adalah komunitas. Dan gereja terdiri dari kumpulan keluarga-keluarga. Sehingga pembentukan karakter gereja sebenarnya dimulai dari keluarga. Mari kita melihat pada Kisah Para Rasul 4 ayat yang keempat, bagaimana di situ diceritakan bahwa setelah para murid ditangkap, ya, Petrus dan Yohanes ini ditangkap, lalu ternyata lahirlah jemaat berjumlah 5.000 orang. Peristiwa ini terjadi setelah peristiwa Pentakosta. Dan ketika peristiwa Pentakosta, jemaat sudah berjumlah 3.000. Jadi dari saat peristiwa Pentakosta menuju setelah Pentakosta ada kenaikan 2.000 orang. Tetapi sebelum Pentakosta, jemaat ini hanya berisi 120 orang. Sehingga dari sebelum Pentakosta hingga setelah Pentakosta kenaikannya sungguh signifikan secara kuantitas. Mengapa kenaikan ini bisa signifikan? Kita coba melihat ketika kumpulan orang-orang yang 120 ini lalu menjadi 3.000. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 diceritakan bagaimana jemaat yang tadinya 3.000 sebelum menjadi 5.000, mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan. Di situ dituliskan
bahwa mereka giat mendalami pengajaran atau firman Tuhan, tekun dalam persekutuan, rajin berdoa bersama, solidaritas mereka juga kuat, lalu mereka menjadikan gereja sebagai rumah bersama, dan mereka juga mengutamakan pendidikan iman di dalam keluarga. Dan dari situ mereka banyak disukai oleh banyak orang. Nah, inilah karakter kehidupan jemaat mula-mula atau gereja mula-mula. Sehingga karakter kehidupan jemaat mula-mula sebenarnya mereka lebih mengutamakan kualitas. Masalah peningkatan kuantitas boleh dikatakan karena kualitas mereka baik. Kualitas mereka bagaikan garam dan terang. Karena iman memang bagaikan garam dan terang. Jika terlalu banyak garam akan membuat masakan menjadi tidak enak. Atau jika terlalu terang benderang akan membuat pandangan orang lain menjadi kabur. Sehingga dengan kualitas ini, iman mereka sebenarnya adalah kualitas. Bukan hanya sekedar kuantitas. Oleh karena itu, mengacu pada pola hidup jemaat yang pertama, dari 3.000 lalu menjadi 5.000, bahkan yang 5.000 hanya dihitung laki-laki. Kita bisa belajar bahwa kita harus meningkatkan kualitas kehidupan gerejawi kita. Dan untuk meningkatkan kualitas gerejawi kita ini, bisa dimulai dari keluarga. Kita dapat mengambil pola hidup jemaat mula-mula ini menjadi teladan bagi kita semua. Supaya ketika kita meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, maka saat ini pun kiranya kita bisa menjadi komunitas teladan. Komunitas yang menjadi contoh yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selamat menjadi komunitas teladan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau telah menyirami kami dengan firman-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan ini kami dapat melakukannya di sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu ya Tuhan, secara khusus setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kami mohon kepadamu supaya kami dapat melakukannya. Kami kiranya sebagai jemaat gereja dapat menjadi sebuah komunitas teladan. Sehingga di dalam kehidupan kami berjemaat, kami dapat menjadi contoh yang baik untuk kehidupan masyarakat di sekitar kami. Dan kiranya dengan hal tersebut kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya gereja kami dapat menjadi teladan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.